Dalam dekapan bulan Februari yang penuh nuansa cinta karena bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, inilah romansa cinta Shahnaz dan JJ yang akan segera menuju mahligai pernikahan. Mulai mempersiapkan urusan jelang pernikahan, Shahnaz dan JJ menggelar sesi foto prawedding kemarin. Mengusung tema etnik Nusantara dengan busana batik serta kebaya, calon pengantin ini tampil dengan kemesraan yang hangat ketika dibidik kamera di alam terbuka dan juga di sebuah ruangan dengan dekorasi yang indah seperti berikut ini. Tema bajunya apa, Say? Butterfly Boy ya? Mencari kupu-kupu malam. Hah? Gimana? Gimana? Mencari kupu-kupu malam. Aduh, gak bisa jalan nih. Dewi. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Hai pemirsa Intens. Jadi hari ini kita lagi pemotretan. Nah, di sini apa ya? Kali ini agak berbeda sih pemotretannya karena kita konsepnya juga apa ya? Ini lebih ke etnik ya. Terus juga lebih melestarikan budaya Indonesia karena juga tadi pertama ada yang pas look pertama ada pakai kebaya gitu, terus ada pakai kain-kain Batik. Batik juga gitu. Ini jadi ada kayak kombinasi kain tradisional sama kain yang warna putih ini. Ini dari Jogja. Anting sayap mungkin bisa terbang aku. Wings. Ini juga kita khusus custom untuk photoshoot hari ini. Oke deh pemirsa Intens, ikutin terus ya, kita mau foto dulu. Jadi kita mau Sebenarnya cobain semua itu, sih. iya. Ada internasional juga, ada. Tapi kebetulan yang ide ini sih dari Kak Diranya sendiri gitu. Kita foto yuk, tapi kayak pengen pakai kebaya gitu-gitu dong. Boleh tuh. Sebelumnya juga dari Kak Dira, kita sempet etnik juga ya. Iya. Ketika cinta akan diresmikan dalam momen sakral pernikahan, Shahnaz dan JJ tak akan pernah lupa pertemuan pertama kali mereka pada momen ulang tahun Intens yang kelima tahun 2015 silam yang digelar di kota Purwakarta. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Meski saat itu belum saling kenal dan belum ada getaran asmara di antara keduanya, toh itulah awal mula Shahnaz dan JJ saling berkenalan ketika JJ meminta sahabatnya untuk memotret dirinya dan adik bungsu Raffi Ahmad itu. Di momen inilah Shahnaz dan JJ mengibaratkan Intens sebagai mak comblang untuk menyatukan cinta keduanya. Bang Mila, Rahmawati sebagai host, Govinda. Selalu sukses buat Intens juga buat Govinda. Ya. Jadi kalau namanya Catherine berarti harimau. Yang satu lagi namanya siapa? Jessica. Jessica. Iskandar. Jessica Tekiu. Enggak ya, nggak menyangka banget. Apalagi kita karena Intens loh kita bertemu dan akhirnya insya Allah menikah di ulang tahun Intens. Jadi mungkin penemu jodoh macomblangnya Intens. Waktu ulang tahun Intens yang di Purwakarta itu ya, pertama kali kenal dan pertama kali ada yang minta foto gitu ke aku. Apaan ya? Justru nggak ngobrol di sana. Kita nggak ngobrol sama sekali, paling cuma foto aja. Cuman foto doang. Kan pertama aku foto sama Kak Ade. Udah foto sama Kak Ade, difotoinnya sama Kak JJ gitu. Terus ya udah gantian dong ke Ade gitu. Gantian dong minta foto ya Nas gitu. Minta foto ya Nas. Foto sama artis. Enggak ada sama sekali. Nggak, aku sampai nggak inget JJ tuh yang mana tuh nggak inget gitu. Nah pas nextnya ketemu lagi gitu di Dasyat baru ngeh gitu. Oh itu yang waktu itu di ulang tahun Intens gitu. Cakep juga ya. Ih. Selain momen berkesan di ulang tahun Intens di kota Purwakarta, ada juga momen berkesan yang tidak akan mereka lupakan, yaitu saat JJ melamar Shahnaz di pinggir Danau Como yang indah di Italia saat berlibur setahun lalu. Dan tak sabar ingin segera menjadi suami istri dalam mahligai pernikahan, Shahnaz yang jarang terjun ke dapur pun langsung mulai belajar memasak. Lalu apa saja makanan yang mulai dimasak pemeran Dr. Clara dalam sinetron Dunia Terbalik itu? Masak lumayan. Ya belajar dikit-dikit mungkin. Belajar dikit-dikit masak, terus apa lagi? Beres. Sendiri aja, ngarang aja siapa tahu enak ya. Kalau enak alhamdulillah. Aglio olio suka.
Aglio-olio suka. Creamy spinach suka. Telur ceplok, telur dadar suka lah. Telur ceplok paling suka. Ketika Syahnaz dan JJ akan memasuki hidup rumah tangga, inilah kisah pengantin baru Ardina Rasti dan Ari Dwi Andika. Pasca dipersatukan dalam ikatan pernikahan 20 Januari lalu, Ardina Rasti dan Andika yang telah hidup di bawah satu atap itu mulai memahami kebiasaan masing-masing yang tidak pernah muncul di masa pacaran. Inilah misalnya Ardina Rasti yang dibuat kaget saat mengetahui suaminya yang jago memasak itu membawa kantong berisi sayur serta lauk dari pasar tradisional. Lalu benarkah Ardina Rasti sendiri tak bisa mengambil peran untuk terjun ke dapur? Duhai engkau sang dewi ciptaan. Pas awal kita deket aku tahu dia emang pinter masak. Tapi pas udah nikah tuh dia bangun lebih pagi dari aku. Dia bener ke pasar. Jadi dia bener ke pasar nawar. Jadi pulang-pulang tuh aku mikirnya oh dia pagi-pagi bangun olahraga kali ya, hilang gitu kan pagi-pagi. Balik tuh dia bawa kresek isi sayur, isi apa yang bener-bener ke pasar basah yang pasar apa? Pasar becek. Pasar tradisional. Pasar tradisional gitu. Belanja. Jadi oke, oh ini nggak cuma maksud aku pikir aku dapat suami tukang masak doang, ternyata kayak belanjanya dia juga gitu. Jadi Berarti masalah favoritnya apa, Mas? Nggak terlalu pemilih, dia apa aja dimakan lah kalau saya masak. enggak sih, karena aku setiap ke dapur aku berantakin dapur. Jadi aku mendingan jauh-jauh dari sama Nah, dia. dia musuhnya dapur, udah biarin aja. Malah nanti berantakan dapur malah nggak enak, ya udah mendingan gue yang masak aja lah. Walau menggantikan peran Ardina Rasti di dapur, toh Andika sendiri merasa bahagia bisa memanjakan istrinya dengan hasil masakannya. Sementara itu untuk urusan buah hati, benarkah Andika berharap dikaruniai bayi kembar? Lalu apa tanggapan pengantin baru ini ketika muncul pemberitaan Rasti telah berbadan 2 lebih dulu? Planningnya belum tahu, pengennya sih kalau Allah mengizinkan pengennya kembar. Biar langsung udah stop, kan udah kan 2 cukup. Aku yang baru denger. Baru denger. Pengennya biar cuma sekali udah. Ya mungkin karena sekarang udah tinggal bareng ya mungkin ya kayak sifatnya mungkin baru keluar. Cuman so far sih nggak ada masalah sih sama itu semua, karena kita jalaninnya memang kita awal kita komitmen untuk menikah itu untuk apa ya kita jalanin dengan seru aja. Sementara itu seperti apa aksi-aksi memukau para finalis Indonesian Idol untuk bersaing menuju babak spekta top 10? Seperti apa luapan kesedihan Whitney yang gagal melangkah ke babak selanjutnya? Lalu bagaimana pula keseruan Denny Cagur bermain futsal bersama para fans dan keluarganya? Babak menuju top 10 ajang Indonesian Idol tadi malam justru semakin panas membuat para kontestan berdebar memberikan penampilan yang terbaik agar tidak tersingkir. Sementara itu Denny Cagur pun tak kalah seru bersama dengan keluarga dan para fans setianya kompak bermain futsal bersama. Nah, jika Denny berada di tengah para fans bermain bola, benarkah sifat asli Denny mendadak muncul? Sesaat lagi hanya di Intens.